Game kok nggak ada bahasa Indonesianya? Emang bisa laku? Eh, bisa-bisa aja, Cil. Ini apakah generasi para gamer terbaru pendapatnya banyak yang kayak gini ya? Kalau misalnya iya, waduh, gue bakal terkesan kayak boomer yang ngata-ngatain generasi di bawah gue. Tapi ya gimana ya? Kok lu lemah banget sih jadi gamer? Jadi kali ini kita akan kembali ngomongin sebuah fenomena yang cukup ramai di masyarakat tentang komplain para gamer Indonesia terhadap game yang baru aja muncul. Ya sebenarnya gue nggak disponsorin atau nggak di endorse. Ya adalah ngakunya sih GK gitu, tapi nggak tahu bener apa nggak deh. Coba menurut kalian komen di bawah itu bakal GK apa nggak? Karena sampai sekarang gue belum mainin. Lu nggak mainin karena nggak ada bahasa Indonesianya kan bang? Bukan, gue ada kerjaan lain. Kita beda. Jadi konteksnya ada sebuah game yang hadir di tengah-tengah kita. Orang-orang sih meneriakannya bakal GK. Makanya para kalangan gamer bocil dan gamer-gamer yang juga main di game waifu-waifuan itu pengen nih nyobain. Tapi ternyata banyak banget dari mereka itu komplain. Apakah komplainnya karena bug? Apakah tidak playable? Apakah tidak support device? Ada. Tapi yang rame bukan karena komplain itu. Yang rame komplainnya adalah karena tidak adanya disediakannya pilihan untuk main pakai bahasa Indonesia. Oh my god, ada sebuah game tidak berbahasa Indonesia. Ini kiamat untuk para gamers. Tapi ingat ya, dan mesti selalu gue kasih catatan nih ke penonton-penonton Indonesia nih sebelum digoreng kembali nih, bahwa ya jelas ini nggak semuanya kayak begitu. Ada sebagian yang biasa-biasa aja, dan yang mau gue bahas adalah sebagian yang sepertinya tidak biasa-biasa saja. Jadi banyak yang komplain game ini nggak ada pilihan bahasa Indonesianya, dan mereka bilang kalau game ini nggak pakai bahasa Indonesia, ya gimana mau dimainin, susah, nggak ngerti, bingung, gimana cara mainnya, dan lain-lain, nggak ngerti ceritanya, nggak ngerti movesetnya, nggak ngerti skillnya, nggak ngerti lore-nya, dan lain-lain. Wow, cukup kaget sih gue kalau misalnya ada mantan pemain waifu-waifuan sebelah itu hobi baca. Yang intinya adalah mereka kecewa gitu, kok gamenya nggak ada bahasa Indonesianya, kenapa? Dan bahkan beberapa dari mereka juga bilang kalau gimana game lu mau laku kalau game lu nggak pakai bahasa Indonesia. Dan mulailah para gamer-gamer generasi atas langsung mengcounter argumen tersebut dengan ya kayak gue tadi bilang, lemah. Karena nyatanya memang di generasi gue gitu ya, yang ngerasain Nintendo gitu. Bukan Nintendo yang gue maksud itu, bukan Nintendo Switch yang ini, tapi Nintendo jadul yang ini. Dan kalau lo mau tahu, di seluruh gamenya itu nggak ada bahasa Indonesia, itu cuman ada bahasa Inggris. Ya good luck deh lu main Mario Bros tuh ya, mesti kemana, pencet apa buat lompat, pencet apa buat ngalahin musuh, pencet apa buat nembak, apa guna bunga, apa guna jamur, dan lain-lain. Tapi ya enjoy aja dan happy aja sih waktu itu gue mainnya ya. Wah, apa kabar zaman PS1 tuh? PS1 di Indonesia itu bukan cuman nggak ada bahasa Indonesianya, tapi nggak ada bahasa Inggrisnya. Lu pada pernah main nggak Tenchu 1? Itu salah satu game yang cukup langka ya, karena waktu itu tuh kaset gue tuh sampai dibeli sama abang gue gara-gara dia nggak punya tuh kaset, sedangkan gue punya gitu. Gila, Tenchu 1 yang gue mainin ya itu bahasa Jepang, gue nggak ngerti ini pencet apa, kemana, mesti ngapain, nusuk pencet apa, dan lain-lain. Tapi ya bisa-bisa aja tuh gue kalahin tuh. Gue inget banget stage-nya tuh kalau nggak salah tuh mesti ya pokoknya bikin para penjaganya nggak ribut sama lu dengan cara lempar makanan racun pada meninggoy, terus habis itu gue ke atas bunuh yang gendut gitulah. Itu by trial and error, by banyak kalah, banyak matinya, banyak maksudnya ini, maksudnya itu. Apakah karena gue dulu bocil udah bisa bahasa Jepang? Ya enggak lah anjir, sampai sekarang aja gue masih cuman bisa watashi ga kita. Kalau lu mau bilang ya kan zaman dahulu gamenya nggak kompleks bang, nggak kayak sekarang gitu, tinggal jodot-jodotin pala lu ke tembok, terus selamatin princess, makan jamur, makan bunga. Men, lu main Tenchu men, itu mesti pasang equipment, mesti tahu ini equipment gunanya apa, misi lu apa, di misi ini lu nggak boleh ngapain, menurut lo aja. Jadi ya balik ke argumen awal gua, lemah. Dan ini menurut gue sangat-sangat berbahaya sih kalau kita bilang dan menggaung-gaungkan pengen ada Indonesia emas. Kalau generasi yang paling bawah aja mengeluh game nggak ada bahasa Indonesianya. Sekali lagi nggak semua ya, beberapa bocil ngeluh nggak bisa bahasa Indonesianya. Berarti masih banyak bocil itu nggak bisa basic bahasa Inggris. Padahal setahu gue game selevel gacha game itu bahasa Inggrisnya nggak pernah sekompleks game-game story detektif, misteri, dan lain-lain. Atau game yang berfokus pada storytelling yang emang untuk remaja ke atas. Minimal basic, lalu nggak perlu ngerti semua kalimat, tapi lu ngeh gitu kira-kira ini orang ngomongin apa ya? Ini attack apa defend? Ini kita main quest apa side quest? Ini equipmentnya equipable apa nggak bisa? Terus stat mana yang nambah? Gue rasa nggak perlu bahasa Inggris yang super kompleks gitu, thou shall not gitu, kayak nggak perlu deh. Dan kalau sampai situ aja mereka komplain, sampai situ aja mereka nggak paham, ya mengkhawatirkan sekali. Gue nggak bilang lu umur 4 SD itu udah bisa ngerti EULA gitu, lu baca term of service pakai bahasa Inggris sudah paham gitu. Wah, ini klausa ini pasal ini nggak bener nih segala macam. Enggak, just not really that confused, atau kayak nggak semenderita itu ketika ada game
untuk umuran lu dan lu nggak pusing gitu karena game itu dalam bahasa Inggris. Selain kekhawatiran gue itu, ini juga menjadi kayak sebuah sentimen yang gue dari dulu nggak pernah setuju gitu. Sentimen menggunakan seluruh akal tidak masuk akal lo ya. Akal tidak masuk akal karena lu lihat deh, argumen mereka tuh ngaco-ngaco gitu untuk memaklumi kelemahan lu, kekurangan lu, dan ketidakbisaan lu berbahasa Inggris. Nah, abis ini diplesetin kan, ya kan bahasa Indonesia penting, bahasa Inggris segala macam. Lo bahkan riset udah bilang gitu, pentingnya bahasa Inggris untuk memperbesar kemungkinan lo untuk mendapatkan banyak opportunity yang bagus gitu dari peluang bisnis, karir, bahkan relationship ketika lu bisa berbahasa Inggris. Jadi penting nggak bahasa Inggris? Ya penting. Bahasa Indonesia juga nggak kalah penting. Bahasa daerah juga harus dilestarikan. Banyak banget no. Ya namanya hidup, lu mau gampangnya aja mah ya jadi anak Bill Gates lu. Sentimen dalam masyarakat ini menurut gue harus segera di counter gitu, bahwa nggak itu problem kalau lu nggak bisa berbahasa Inggris. Itu adalah problem serius. Seingat gue terakhir, adik gue itu dari 1 SD udah diajarin bahasa Inggris. Gue nggak tahu ya kurikulum berubah lagi apa nggak. Apakah sekarang bener-bener kayak gue dulu? Gue dulu diajarin itu cuma kelas 5-6 ya. Gue tua, jangan lupa gue udah mau 40. Apakah berubah lagi? Coba komen di bawah. Tapi masa lu dari kelas 1 sampai kelas 6 SD terus SMP masih kurang bahasa Inggrisnya mah? Gimana ya? Terus habis itu lu mau maklumi lagi dengan bilang, ya ada tuh, gue sempat lihat tuh rame tuh di sosial media, apa nggak mau belajar bahasa penjajah. Apa sih maksudnya? Nggak banget. Itu sangat nggak masuk akal. Pendiri-pendiri bangsa, tokoh-tokoh bangsa itu banyak banget yang bisa banyak bahasa, termasuk bahasa-bahasa orang-orang yang ngejajah. Dipikirnya gini kali ya, aku tidak akan belajar bahasa penjajah gitu. Terus karena lu memutuskan untuk tidak belajar bahasa penjajah gitu, Amerika inflasinya naik 1% gitu. Wah, luar biasa. Lu berkontribusi banget bro untuk menghancurkan Amerika. Selamat. Enggak, nothing happen man. Yang rugi lu, Amerika nggak kenapa-napa. Makanya tadi gue bilang alasan menggunakan seluruh akal yang emang nggak pernah masuk akal, dan entah buat lucu-lucuan doang atau buat nge-meme doang, still menurut gue adalah sentimen yang harus kita kritisi sih. Ntar ditambah lagi bahasa kentut, bahasa sampah gitu kan. Ngomong jangan dicampur-campur. Bro, lihat Singapura. Bahasanya campur-campur. Negaranya ekonominya baik-baik saja. Bocil ini kayak kalau ngomong nggak dicampur-campur aja bahasanya, ngata-ngatain orang Jaksel bahasa dicampur-campur jadi bahasa kentut. Orang Jaksel kan, which is karena I'm happy di sini, glad ketemu lu. Lu pada juga ngomong dicampur-campur anjir. Wah anjing, gue di roasting and opening. Roasting lu pikir bahasa apa? Bahasa kemarin. Gila-gila nggak ada counternya nih orang. Counter. Lu pikir counter bahasa apa? Bahasa tongkrongan lu. Bahasa Inggris itu. Ini bahasa generasi kalian yang ciptain loh. Gamon, gagal move on. Move on tuh bahasa apa? Bahasa Jakarta Barat? Bahasa baku? Ya kagak lah, bahasa Inggris. Gak apa-apa ngomong dicampur-campur, walaupun nyebelin dan annoying. Tapi jangan jadikan sentimen untuk gak mau berbahasa Inggris. Antar ngomong gue dicampur-campur. Lu udah ngomong dicampur-campur anjir, nanggung. Tapi dari itu semua gue mesti setuju sama bocil ini yang ngomong kayak gitu. Loh kok gitu no? Gimana kok tiba-tiba lu jadi setuju? Karena ada yang bilang kalau game gak ada bahasa Indonesia gitu, gimana mau laku. Dan bener, ketersediaan bahasa di sebuah game yang emang mau nge-reach market banyak, ya kalau bisa ya pakai bahasa yang market itu kuasai. Kita lihatlah game-game yang populer di Indonesia. Udah pasti banyak banget ada bahasa Indonesianya. Dan memang bener kalau misalnya mereka mau nge-reach market Indonesia dan menguasai market Indonesia, ya mereka harus ada bahasa Indonesianya. Jadi buat gue itu nggak keliru. Walaupun sekarang udah banyak yang mainin, udah banyak yang download, but again yang top nomor 1 udah pasti yang berbahasa Indonesia. Jadi sebenarnya secara argumen itu nggak totally keliru, karena memang faktanya demikian, walaupun tidak membuat salah satu game tersebut menjadi totally bangkrut atau gagal gitu kalau nggak ada bahasa Indonesianya. Toh game-game yang menang Game of the Year itu kayaknya nggak ada bahasa Indonesia. The Elden Ring, Baldur's Gate 3 ada bahasa Indonesianya. Ya again, gue bilangin kalau ngomongin strategi bisnis, kalau misalnya gue yang pegang itu game, gue akan bikin versi bahasa Indonesianya. Kalau gue mau ngincar laku dan banyak transaksi microtransaction, ya mesti ada bahasa Indonesianya. Tapi fakta itu adalah fakta yang menyedihkan di tengah masyarakat kita, bahwa masih banyak orang nggak terbiasa sama bahasa Inggris, bahkan susah main game kalau nggak ada bahasa Inggrisnya. Nah loh, jadi menyedihkan kan, jadi memilukan. Nyatanya kalau memang mau sukses harus ada bahasa Indonesia di game. Meanwhile, kenyataan itu adalah fakta pahit bahwa di sekitaran kita masih banyak orang yang kurang mampu berbahasa Inggris. Tapi kalau menurut kalian bagaimana para gamers? Komen di bawah. Sekali lagi ya udah jelas bahwa ini nggak semua, tapi sebagian. Apakah mereka cuma nge-troll? Bisa jadi. Apakah mereka cuma bercanda? Bisa jadi juga. Kita nggak pernah tahu intensinya. Dan kadang-kadang ya Schrödinger douchebag. Tahu Schrödinger douchebag kan? Kalau banyak orang yang dukung, dia bilang, oh ya ini argumen gue banget, gue real di argumen ini min, real, true min, di screenshot, dipamerin, disebarin kemana-mana gitu, argumen gue sampai 40.000 share. Tapi giliran banyak yang kontra, banyak yang nggak setuju, aku cuma bercanda bang, udah selesai kan ya, gitu-gitu aja terus setiap hari hidup kita kan. Tebak sosial media manakah itu? Ya itu aja pembahasan dari gue. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Dan sekian Radio Singham untuk episode kali ini. And that's all for today episode of Radio Singham. Tuh, gue bahasa Inggris juga gak bagus-bagus amat kok. Masih ancur-ancuran, masih kelihatan aksen dan lain-lain. But I'll try my best. And nobody signing out. And untuk kita semua, tetap bersih dan bersuara.